Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada ibadah rumah tangga 31 Maret, hari Rabu 31 Maret 2021. Dan bacaan kita dari Matius pasalnya yang ke-26 ayat 17 sampai dengan 29. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami akan membaca firman-Mu, biar Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius pasal 26 ayat 17 sampai 29 yang demikian bunyinya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bagaimana Yesus sebagai orang Yahudi melaksanakan hari raya tidak beragi dan akan mempersiapkan perjamuan Paskah. Nah, di sini tidak sedikit dari kita mempertanyakan mengapa Yesus membiarkan para musuhnya mengalahkan dia. Mengapa Yesus tetap menyerahkan diri untuk disalib? Bukankah itu tanda kekalahan? Itulah yang mungkin ada di pikiran kita manusia dari dulu sampai pada saat ini.
Bukankah itu tanda kekalahan yang sering kita ucapkan? Bahkan saudara-saudara kita yang lain pun mengatakan demikian. Mengapa Yesus juga tidak menghukum Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia? Mengapa Yesus tidak mencegah para muridnya yang akan tercerai-berai ketika ia diserahkan dan dibunuh? Mengapa juga ia tidak mencegah Petrus agar tidak menyangkal dia? Berpuluh-puluh pertanyaan mengapa pada Yesus. Dan mungkin kita juga akan mengatakan, apakah Yesus tidak berdaya? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus bukan tidak berdaya. Sekali lagi saya katakan, Yesus bukan tidak berdaya. Yesus tahu apa yang akan segera terjadi. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan segera mengkhianati dia. Karena itu Yesus telah menegurnya pada ayat ke-24. Dan Yesus juga tahu para murid akan tercerai-berai meninggalkan dia. Yesus juga tahu bahwa Petrus yang berjanji tidak akan terguncang imannya justru akan segera menyangkali dia. Yesus justru telah mempersiapkan Petrus dan para muridnya akan kedatangan mereka. Dan bagaimana Yesus peduli kepada mereka. Yesus juga tahu seperti apa salib yang akan segera Yesus hadapi. Yesus akan segera menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan melalui simbol perjamuan terakhir tersebut. Namun Yesus tetap memutuskan untuk menghadapi itu. Semua sebagai wujud cinta kasih-Nya. Dan sebagai cara yang dikehendaki Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Artinya Yesus taat sampai mati kepada Bapa. Yesus yang akan dikorbankan untuk menebus dosa kita manusia. Hanya dengan cara demikian, maka dosa kita manusia telah ditebusnya. Yesus tahu jalan keselamatan bagi manusia hanya lewat ketaatannya kepada kehendak Bapa, yaitu pengorbanan di salib. Tidak ada jalan lain. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kita manusia saat ini. Hanya dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan diri Yesus di kayu salib, itu yang menyelamatkan dosa ibu bapa, saudara, dan saya sampai saat ini. Sikap Yesus ini patut kita teladani. Kita yang telah tahu kehendak Allah, walau berat dan orang lain tidak mengerti, tetapi harus melaksanakannya. Karena ketaatan kita kepadanya dan cinta kasih kita kepada sesama. Keteladanannya menjadi kekuatan kita dan ketaatan kita kepadanya menjadi kesaksian banyak orang. Mari ibu bapak, di masa Prapaskah ini dan sebentar lagi kita akan rayakan kematian Yesus dalam Jumat Agung, juga kebangkitan Yesus Paskah itu. Kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus, kita juga implementasikan keselamatan itu melalui kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti teladan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dalam pembacaan firman ini. Biarlah Tuhan
teladan-teladan-Mu tetap kami dapat lakukan. Dan biarlah Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami semua, itu kami salurkan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi, teristimewa GPIB Maranatha Subang. Biarlah Tuhan dalam masa pandemi COVID ini, gereja-Mu tetap dapat menyiarkan kabar keselamatan itu kepada segenap manusia, pada segenap kami di kota Subang ini. Karena itu Tuhan, biar Engkau tetap memberikan kekuatan, biar Engkau tetap memberkati pendeta, majelis, beserta keluarga dalam melaksanakan tugas kewajiban untuk dapat menyiarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang di Kabupaten Subang ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin kami dalam menghadapi masalah kondisi COVID-19 ini Tuhan. Berkati para medis, berkati orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Berkati keluarga mereka Tuhan, yakinkan mereka Tuhan bahwa kekuatan itu datang daripada-Mu. Dan apa yang mereka lakukan adalah hal yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pula Tuhan keluarga lepas keluarga di Jemaat GPIB Maranatha Subang ini Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, yang lemah iman Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapa di sorga, Engkau juga mengampuni semua salah dosa kami, serta memberikan berkat-Mu secukupnya sampai sisa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak.